Mbak. Tentunya kurang efektif ya. Karena yang dulunya tatap muka, sekarang tatap layar ya. Iya. Iya. Itu kadang terkendala dengan sinyal juga. Fasilitasnya. Yang untuk bisa mendorong, ini salah satunya adalah kami tatap muka. Itu yang pertama, yang tatap muka. Kalau yang dana pos teknisnya sudah diatur oleh satu aturan, ini nanti akan terjadi namanya double anggaran. Oke, berarti Yang sebenarnya saya bisa ya khawatirkan Pak. ada double anggaran. Kalau double anggaran BOP dan BOS, itu akan terjadi namanya pelanggaran hingga akan terancam oleh KPK. Oke. Saya maaf saja di bidang hukum. Gitu ya. Jadi Hai Sobat Ganesha, selamat siang semuanya. Kembali lagi di podcast Guru Mendengar MPK SMA Negeri 3 Pekalongan. Di podcast terakhir ini ketemu lagi sama aku Tabris, dan tentunya narasumber kita hari ini semakin amazing ya teman-teman, karena dihadiri langsung oleh Ketua Komite dan ada perwakilan dari Wali Murid SMA Negeri 3 Pekalongan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di sini ada Bapak Dr. Andes Abdurrozak selaku Kepala SMA Negeri 3 Pekalongan. Selamat siang Pak Rozak. Selamat siang. Kemudian ada Bapak Haji Kasmoro SH selaku Ketua Komite SMA Negeri 3 Pekalongan. Selamat siang Pak Kasmoro. Selamat siang. Dan ada Ibu Hajah Eka Sariani selaku perwakilan dari Wali Murid SMA Negeri 3 Pekalongan. Selamat siang Ibu Eka. Oke teman-teman, jadi spesifikasi yang akan kita bahas hari ini berbeda dari yang kemarin-kemarin, karena hari ini ranahnya mengenai komite dan wali murid. Yang mana sebenarnya guru mendengar ini tidak semata-mata hanya mengenai guru, kepala sekolah atau komite saja yang mendengar, tetapi siswa dan wali murid pun turut berbicara, berpendapat dan beraspirasi ya. Karena ketika terjadi persamaan dari segi persepsi terhadap aspek-aspek yang ada di dalamnya, maka menurut saya akan terbentuk sebuah sistem regulasi yang maksimal. Oleh karena itu, di sini saya ingin menguak beberapa hal seputar komite dan wali murid yang tentunya berhubungan langsung dengan siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan. Mungkin yang pertama saya bisa mulai dulu dari Bapak Komite. Silakan Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Kasmoro, Sarjana Hukum, Komite Sekolah SMA Negeri 3. Ya, baik Pak. Saya mau menanyakan Pak, gimana sih atau sejak kapan Bapak ini terlibat dalam Komite SMA Negeri 3 Pekalongan? Secara singkat prosesnya apa saja? Ya. Saya di Komite Sekolah SMA Negeri 3 Pekalongan itu sudah sejak 2008. 2008. Jadi sampai sekarang itu sudah lama sekali. Apa yang disampaikan adalah sejak kapan? Iya. Ya. Kemudian proses-prosesnya. Ya. Bagaimana bisa terlibat? Oke. Saya jadi komite melalui satu bentuk pilihan dari ketua orang tua murid ketika itu. Kemudian setelah 6 tahun sudah tidak jadi ketua komite, menjadi sekretaris, lalu kemudian tahun 2019 itu menjadi ketua komite kembali. Ketika itu Pak Bowo yang sekarang menjabat sebagai anggota DPRD sehingga tidak bisa menduduki di komite karena jabatan politis, lalu diganti oleh tokoh masyarakat terpilih lagi di antara sekian. Kami menjadi ketua komite sampai sekarang. Sampai saat ini ya. Baik Pak, sebenarnya fungsi atau peranan komite ini apa sih Pak? Ya, yang paling logis sebagaimana peraturan pemerintah nomor tahun 75 tahun 2016 itu di sini adalah pelayanan atau meningkatkan mutu sekolah dan mutu pendidikan, mutu pelayanan pendidikan. Berarti bukan jadi fokus ke mutu pendidikannya ya? Mutu pelayanan, lebih ke pelayanan. Bukan mutu pendidikan, tapi pelayanannya. Nah, mungkin Bapak Rozak ingin menanggapi?
Saya kenal dengan Pak Kasmur ini sejak saya jadi kepala sekolah, dan saya coba menggali latar belakang beliau. Sepanjang beliau itu terlibat di dalam pendidikan ya, beliau itu mula-mula adalah orang tua siswa, ya Pak ya. Dulu karena saya tahu bahwa salah satu putra beliau itu alumni SMA 3 Pekalongan, maka bisa saya simpulkan beliau itu awalnya adalah orang tua siswa lah. Kemudian dari situ dia mulai perhatian. Mula-mula perhatiannya ini kepada anaknya ya. Kemudian dalam hal pendidikan, kemudian beliau ingin intervensi lah, istilahnya intervensi dalam makna yang positif ya. Iya, tentu. Supaya bisa membantu sekolah dalam rangka mencerdaskan anaknya itu, beliau ingin terlibat di dalam memberikan kontribusi. Terus di undang-undang sisi pendidikan sendiri kan memang pendidikan itu kan tanggung jawab beberapa pihak ya, pemerintah, kemudian ada sekolah, masyarakat, orang tua. Nah, beliau menerangkan di situ. Nah, akhirnya melalui satu pendekatan gitu, kemudian ada pemilihan juga tentunya. Dan memang di dulu kan yang namanya komite itu kan awalnya BP3 dulu itu. BP3-nya sejak tahun 2002, tepatnya oleh Kemendikbud nomor 2 tahun 2002 ya, itu BP3 diubah menjadi komite. Sebenarnya yang berubah itu bukan hanya namanya, tapi artinya akses yang demikian luas, peran serta masyarakat itu dalam bentuk komite itu agar lebih fungsinya lebih berperan dibanding BP3 sebelumnya itu. Jadi tentunya ada peningkatan ya Pak. Yang disampaikan Pak Kasmur tadi itu betul, bahwa sebenarnya peran dari komite itu adalah memberikan advice, memberikan pertimbangan, advice agensi, memberikan pertimbangan terkait dengan kebijakan operasional dari sekolah. Di samping memberikan pertimbangan, memberikan support mendukung, baik itu mendukung dalam finansial, dalam ide, pikiran, begitu ya. Kemudian kontrol juga ya, kontrol dan menjadi mediator antara sekolah dengan orang tuanya. Menampung ide-ide atau menampung aspirasi atau kritik orang tua saran ke sekolah ya, dan memberikan pertimbangan atas kebijakan operasional di sekolah. Iya, baik Pak. Nah, begitulah kira-kira. Nah, kemudian dari yang tadi disampaikan Pak Rozak, walaupun peranan komite ini tentunya semakin luas atau semakin dalam ya Pak, tapi kan pastinya memiliki batasan-batasan tentunya Pak. Nah, saya ingin menanyakan nih Pak, bagaimana terkait kegiatan anak-anak yang dananya itu tidak tercover oleh dana BOP dan dana BOS. Nah, itu kalau tanggapan dari Bapak sendiri bagaimana? Ya. Ini satu kendala sebenarnya tentang kegiatan peserta didik ini ketika di luar jangkauan proses pendidikan. Maaf saja saya sedikit ke dalam, tetapi batasannya adalah biaya. Ketika peserta didik itu maju ke dunia luar, artinya interaksi di luar, lomba, ini membutuhkan biaya di luar dari itu. Biaya BOP, BOS, dan sebagainya. Ini perlu adanya peran serta masyarakat yang sifatnya gotong royong. Gotong royong ini adalah suatu bentuk kerjasama yang baik, tidak ada satu paksaan dan sebagainya, menyadari orang tuanya. Karena apa? Di SMA Negeri Pekalongan itu tidak ada dunia industri dan dunia usaha. Sehingga akan mengandalkan peran serta masyarakat di dalam satu internal sekolah, yaitu dari orang tua murid. Sebenarnya luas pengertian peran serta masyarakat. Tetapi di sini yang selama ini hanya di situ, ya, untuk memberikan satu pelayanan pendidikan maupun pelayanan di luar pendidikan untuk meningkatkan mutu
daripada anak didik juga. Kembali kepada persoalan-persoalan batasannya, ini untuk dalam rangka pandemi ini sangat terbatas sekali. Dan karena kan semuanya berubah ya Pak? Iya berubah, karena ada arahan-arahan yang diinginkan oleh pemerintah provinsi. Tidak sebagaimana yang tercantum di dalam amanat PP 75 tahun 2016. Sebenarnya di sana ada penggalangan dana, tetapi karena ada pandemi ini, di situ sementara dihentikan dulu. Iya. Gitu, Mbak. Nah, terus terkait hal tersebut pastinya Bapak tentu dong ingin pengoptimalan, sebuah pengoptimalan. Nah, Bapak sendiri punya nggak sih rencana unggulan yang dinilai strategis, efektif, dan efisien untuk menangani hal tersebut? Ya, tentunya semua menginginkan ya, dari perangkat sekolah, diantaranya komite sekolah ini menginginkan ada semacam peningkatan, karena lepasnya dari SMA Negeri 3, peserta didik itu bisa mandiri, bisa mengembangkan ilmunya, sehingga ada sekarang namanya dunia kreativitas kerja. Ini akan tidak harus ke perguruan tinggi, lulus SMA Negeri 3 bisa siap untuk kerja, ya, bersaing di dalam pekerjaannya nanti. Berarti harapannya Bapak ini tidak hanya semata-mata mengenai pengoptimalan dana ya, tapi juga ingin pengembangan kreativitas anak-anak yang lebih luas lagi tentunya, agar tidak semata-mata hanya bisa di balik gerbang sekolah, tapi kita juga kedepannya punya manfaat yang lebih. Nah, terkait hal tersebut pastikan butuh komunikasi ya Pak antar sesama, tidak hanya dengan kepala sekolah atau pihak guru, tapi juga butuh komunikasi dengan pihak orang tua. Nah, kira-kira ada nggak sih kendala untuk berkomunikasi lah dengan pihak orang tua? Kan ada Ibu Eka juga ya selaku orang tua, ada tidak Pak kendalanya? Ya, jelas. Itu akan sangat terbatas langkah itu, karena ketika komunikasi ini tidak cukup hanya melalui satu viral ya online, tapi komunikasi itu lebih luas, lebih sederhana, lebih sejuk apabila ada tatap muka. Nah, ini selama ini tidak mengalami hal itu karena ada pandemi ya. Tapi nanti pelan-pelan coba seperti apa dengan adanya sekarang sudah pemerintah ada kebijakan program suntik ya, vaksinasi ya, seperti saya sudah kemarin alhamdulillah sudah disuntik. Mudah-mudahan nanti akan kembali tatap muka dengan baik, sehingga komunikasi antara komite sekolah dengan ketua orang tua peserta didik makin bisa ada komunikasi. Tetapi menurut saya ada kreatif untuk bisa berkomunikasi. Apa yang menjadi bisa kreatif komunikasi? Bisa beberapa orang ya di studio ini, bisa kami dengan orang tua murid ya, dengan menimbulkan gerakan-gerakan baru. Nanti komunikasi beberapa orang, keluhannya apa, pikirannya apa, anak didik atau peserta didik, kemudian maunya bagaimana, kami akan melayani juga bisa dan segera kami juga diatasi punya ya. harapan gitu. Iya. Nah, kemudian tanggapan Ibu Eka sendiri bagaimana mengenai komunikasi antara pihak sekolah maupun komite terhadap orang tua yang saat ini sedang terhambat karena adanya pandemi? Itu Mbak. Sekarang dalam keadaan seperti ini, kita untuk komunikasi secara langsung tatap muka, apa yang ada di usul-usul itu ya dari wali murid juga, pengennya kan kita langsung kita bicara tatap muka, tapi adanya kita sekarang online itu. Jadi itu kendalanya gimana nanti dari sekolah, dari Bapak komite untuk bisa kita bertatap muka gitu. Iya tentu Bu, apalagi kan terkait bidang pendidikan ya, kalau misalnya tidak ada komunikasi ini sangat sulit ya Pak, karena kan akan terjadi miskom dan hal-hal yang seharusnya ingin diwujudkan ternyata tidak tercapai ya. Nah, setelah membahas masalah komite ini, saya juga ingin menguak sedikit mengenai wali murid dan siswa-siswi tentunya, yang mana saya ingin tanya dulu kepada Ibu Eka, gimana sih tanggapan Ibu tentang pembelajaran jarak jauh yang sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun ini ya? Ya itu Mbak, tentunya kurang efektif ya, karena yang dulunya tatap muka sekarang tatap layar ya. Iya. Itu kadang terkendala dengan sinyal juga, fasilitasnya, faktor-faktor ekonomi juga.
Nah, itu Mbak ya. Nah, kemudian mungkin Pak Kasmoro dan Pak Rozak ingin menambahi selaku orang tua juga yang menghadapi hal ini ya. Ya, saya pertama ingin menanggapi dulu terkait dengan peranan komite ya, terkait dengan tadi ada program unggulan dari komite begitu. Sebenarnya saya terima kasih kepada pemerintah yang sudah artinya sudah mensupport ya dengan kebutuhan menjadi fasilitator pembiayaan pendidikan lewat BOS itu dari pemerintah pusat, dan kemudian juga kita dapatkan BOP dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Ini kebijakan Pak Ganjar yang sangat luar biasa begitu. Namun sekali lagi kalau kita lihat karakteristik SMA 3 Pekalongan bisa kita sendiri ya bahwa kegiatan SMA 3 Pekalongan dengan anak-anak yang demikian luar biasa bisa kita juga lihat sekarang Pak Kasmoro nih ada kegiatan kayak gini. Ini kegiatan non akademisnya luar biasa. Kegiatan yang diadakan oleh sekolah lain ya. Jadi artinya apa, bahwa biaya yang dana yang kita terima dari masyarakat itu hampir semua sekolah sama. Tapi bahwa kapasitas keperluan ya penggunaan setiap sekolah kan beda-beda ya Pak tentunya. Ya. Mengapa ini harus kita lakukan? Ya tadi karena dalam rangka kita menyiapkan anak-anak kita tidak hanya sekedar menguasai konten-konten mapel, tapi harus bisa punya keterampilan, punya kompetensi yang life skill untuk menghadapi masa yang akan datang. Maka kegiatan-kegiatan seperti ini harus didukung. Nah itulah yang dimaksudkan oleh komite, bahwa disinilah hadirnya komite dan orang tua untuk bisa mensupport, karena yang namanya BOS dan BOP itu kan terkendala oleh juknis yang demikian ketat ya, tidak fleksibel. Walaupun sekarang pemerintah dalam hal ini menteri yang baru ini memang memberikan apa istilahnya membuka ya untuk penggunaan BOS itu fleksibel. Namun ada kendala-kendala ketika kita diatur oleh juknis yang demikian sangat ketat ya. Gitu. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Nah inilah yang kemudian kami sampaikan kepada komite dan orang tua untuk bisa melengkapi ini. Gitu. Dan alhamdulillah Bu Siska ini termasuk orang tua yang dengan sekolah itu komunikasinya boleh dikatakan cukup lancar dan frekuensinya cukup tinggi lah begitu. Makanya kalau tadi kemudian di masa pandemi ini Bu Siska ada kendala gitu ya saya kira wajar gitu, karena biasanya Bu Siska ini ke sekolah. Nah kalau jemput anaknya mesti kemudian bicara dengan kita begitu ya. Tapi ketika ini sudah PJJ hampir 1 tahun Bu ya, kita tidak pernah ketemu, kecuali kadang-kadang kalau kita punya waktu hanya WA gitu lah. Jadi kalau Bu Siska tanya, Pak anak saya agak sulit nih Pak untuk ini, gimana caranya gitu. Waduh ini memang kan ini harus diatasi juga Pak oleh pihak sekolah. Kemudian kalau tadi sudah permasalahan pembelajaran jarak jauh yang tentunya membuat kita sulit, dan benar yang dikatakan Ibu Eka ini bahwa biasanya kita tatap muka, sekarang jadi tatap layar, kan semuanya berubah aneh secara drastis. Nah, terus apa sih permasalahan atau kendala yang Ibu hadapi ketika menghadapi anaknya menjalani pembelajaran jarak jauh? Itu pertama sinyal ya Mbak ya. Terus kita kan anak-anak itu belajar lama di depan layar gawe ya. Jadi menjadikan mata lelah kadang ya. Mungkin ada kebosanan juga yang dulu langsung tatap muka sama guru, sekarang PJJ. Ya, pastinya ada perubahan sikap dan perilaku dari anak juga ya Bu. Nah, gimana cara Ibu menanggapi atau gimana cara Ibu menangani lah ketika ada perubahan sikap dan perilaku yang terjadi pada anak? Itu karena anak saya sudah kelas 11, terus yang lain mungkin kakaknya kelas 12 ya. Itu kan kalau kita nggak mengikuti apa yang ada sekarang,
karena belajarnya sekarang lewat daring gitu ya, kita nggak akan bisa, nanti anak-anak nggak akan menuju ke kesuksesan, menuju apa yang mereka cita-citakan gitu ya. Iya. Harus Tidak optimal. kita support, kita berikan arahan yang positif gitu. Karena belajar di rumah itu tidak seefisien belajar di sekolah, Mbak. Ya. Materi yang diserap juga beda tentunya. Nah, kemudian kalau dari Pak Kasmoro sendiri gimana Pak ini menanggapi keluhan? Mungkin kan Bapak kan juga punya anak, tentunya kan juga mengalami pembelajaran secara daring ini. Apa saja yang biasanya Bapak lihat dari perubahan anak tersebut? Ya. Sekarang berbicara tentang di rumah atau harus keluar? Boleh di rumah, boleh keluar juga, Pak. Kalau di rumah apa yang dikatakan Bu Siska tadi, itu betul. Ada satu kejenuhan anak. Anak ini punya kejenuhan. Kalau tidak tatap muka itu bisa dengan Bapak Ibu guru, bisa dengan teman. Hanya sekarang, kalau tatap muka sekarang itu sudah bisa dilakukan dengan aturan atau SOP-nya yang telah ada, sebenarnya kita mencoba harus berani. Tapi munculnya itu, kami dari komite mendorong untuk kepada orang tua murid atau orang tua peserta didik. Seperti memberikan suatu resolusi. Jadi muncul dari hati mereka kepada pihak sekolah. Sehingga kami akan mendukung, menjembatani kepada pihak sekolah. Tapi kalau munculnya dari ajakan sekolah, jelas. Itu pemerintah, kebijakan pemerintah, provinsi maupun pusat, kurang berkenan. Tetapi apa yang dikatakan Pak Nadiem selaku Menteri Pendidikan itu akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam pemerintahan daerah ini ada pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Iya. Ya, SMA ini adalah kebijakan dari Pak Gubernur, tetapi ada namanya rekomendasi dari pemerintah kota. Tentunya kan gitu ya, sama-sama pemerintah. Tetapi dengan kondisi sekarang di Kota Pekalongan ini memungkinkan untuk tatap muka, ya ini ada bisa untuk mencoba karena kan belum dicoba. Iya, betul. Dicoba kurang lebih 1 bulan dulu selesai, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat belum tentunya. Terjadi apa-apa, ini bisa selesai dulu, nanti sebulan lagi selesai. Jadi artinya begini, ada semacam penyusian. Jangan begitu saja. Nanti akan dampaknya apa? Dampaknya kepada karakter anak. Biasa apalagi ketika siang. lulus. Iya, tangis siang, biasa pakai HP saja. Pergi ke sekolah nggak mau. Oke lah, terlanjur daring. betah di rumah nanti. Daring di rumah. Apakah dari pihak sekolah selaku tenaga didik mengecek dia pakai seragam enggak? Pakai mungkin. Tapi ternyata tidak mandi. Tapi bawahannya pakai enggak? Ya. Pakai sepatu enggak? Pakai kaos kaki enggak? Iya. Ini penting. Ini kejiwaan saja. Saya mempelajari tentang adanya karakter. Jadi karakter disiplin sebagai manusia bangsa Indonesia yang punya tuntunannya di situ Rasulullah ketika itu Muslim ya, maaf saja. Ketika yang bukan Muslim ya, saya kira sama saja. Disiplin bangun pagi itu semua sama. Setuju kalau bangun pagi itu pagi benar untuk anak kewajiban belajar. Pengertian belajar itu walaupun ada pendapat bisa daring, menurut kami untuk level SMA, SMP dan SD tidak bisa dibiarkan begitu saja terus. Jika dengan adanya sekarang ada munculnya program suntik vaksin, maka nanti diharapkan dari semuanya bisa kebagian. Iya, orang tua murid, dari orang tua peserta segera memberikan satu, baik guru, orang tua murid maupun muridnya sendiri masukan kepada pemerintah kota. Ini harapan kami. Karena apa? Kami selaku komite ini kangen untuk bisa bertemu langsung. Siapa sih menjadi ketua komite kok nggak ngerti keadaan sekolah? Bagaimana bisa meningkatkan mutu sekolah? Bagaimana bisa mutu pelayanan? Kan realisasinya nggak ada. Hanya daring, enggak ujungnya ketemu. Padahal ini waktunya sudah 1 tahun. Gitu, Mbak. Makasih. Begini, ini sebenarnya ada kecenderungan keinginan bersama bahwa orang tua ingin adanya
pertemuan tatap muka Bu ya. Pak Soro ya. Ya. Kemudian di ranah komite juga ingin ketemu sendiri dengan orang tua. Ya, selama ini ingin ketemu dengan orang tua, pengurus komite dengan orang tua. Namun karena ada regulasi di mana tidak boleh mengadakan pertemuan dalam skala besar, maka komite selama ini memang belum melakukan. Padahal saya kira orang-orang tua kelas 10 ya, kelas 10 ini perlu ya ingin ketemu juga supaya bisa memberikan masukan ide-ide kepada sekolah bagaimana cara mencari solusi persoalan ketika ada PJJ. Tapi sebenarnya kita ingin ketemu. Nah, maka ke depan saya mungkin melalui forum ini kepada ada Pak Kasmoro dan ada perwakilan orang tua, mungkinkah nanti diperlukan adanya pertemuan walaupun nanti kita bisa menjaga regulasi supaya tidak ada pertemuan skala besar. Setidaknya apakah pertemuan itu dibuat per kelompok kecil begitu supaya nanti, karena Bu Sis tadi punya perasaan, punya pikiran tapi bingung mau menyampaikan ke sekolah. Nah, kepada siapa dan forumnya bagaimana semua ya, gitu, Pak. Gitu. Nah, jadi akhirnya kita sama-sama bingung ya. Oh, padahal punya keinginan yang sama, ingin ketemu. Nah, gitu. Nah, nanti ke depan ini pasca podcast ini barangkali karena ini sudah ada pertemuan antara orang tua dengan komite. Baiklah, nanti kita gagas Pak, ada pertemuan skala kecil ya antara orang tua dan komite. Karena tadi fungsi komite kan memberikan pertimbangan, memberikan masukan, ide-ide dan menampung aspirasi orang tua. Ya. Artinya kalau sekolah nanti membuat kebijakan ada dasar ya Bu ya, ada dasar pijakan dan bahwa tujuannya ini adalah juga. Ide bersama antara komite dan orang tua. Kemudian kalau nanti ada gugatan gitu kan ada dasar ya Pak ya, gitu. Walaupun kita tetap sepakat untuk bagaimana kita bersama berjuang untuk mencegah penyebaran COVID ya. Iya betul. Tapi ini harus berjalan lah. Artinya bahwa perasaannya perkepanjangan yang dialami oleh siswa, orang tua ini kita harus mulai dipecahkan Ibu ya. Nah, gitu. Nah, ini luar biasa ini artinya nanti melalui komite untuk pengurus komite nanti ada koordinasi untuk bisa mengadakan itu buat bersama-sama memecahkan masalah penyelenggaraan pendidikan di masa COVID ini. Dan hari ini kayaknya tadi pagi saya sudah mendengar informasi Jawa Tengah Pak, kayaknya sudah mulai akan dilakukan pembelajaran secara langsung tatap muka ya. Dari SD, SMP, SMA. Mari kita nanti pelajari regulasi itu dan kita bersama-sama untuk menyiapkan kegiatan PTN di SMA 3 agar yang menjadi keresahan dan harapan orang tua bisa segera diselesaikan. Solusi begitu kita. Begitu Kak. Nah, oke. Terkait komunikasi yang terkendala dan banyaknya hal-hal yang mungkin belum bisa dilakukan ya karena terkendala waktu dan juga kondisi seperti ini saat pandemi. Ada nih yang menjadi pertanyaan dari anak-anak. Kan berdasarkan pernyataan dari tim humas sekolah katanya sudah disampaikan kepada Bapak dan Ibu wali murid bahwa ada kegiatan mungkin PTS, PAS atau ujian-ujian lainnya. Nah, kalau Ibu sendiri sebenarnya mendapatkan tidak informasi seperti itu? Saya udah mendapatkan. Cuman ini loh Mbak, memang saya rasakan itu untuk pembelajaran online ini memang sangat menyusahkan ya, maaf. Terutama bagi ibu-ibu yang gaptek, yang sibuk bekerja gitu. Jadi kita harus meluangkan waktu, membagi waktu agar dapat mengawasi anak ya. Iya. Nah, kemudian sekolah ini kan sebenarnya sudah memberikan fasilitas ya Pak, berupa tablet dan kuota internet. Nah, kemudian kalau Ibu sendiri sebenarnya mengetahui tidak mengenai hal tersebut. Karena kan kalau anak Ibu kan mungkin kelas 11 ya. Nah, tapi apalagi kalau untuk anak-anak yang kelas 10 yang mungkin mereka belum mengetahui Pak. Nah, itu gimana nih? Mungkin saya bisa minta tanggapan dari Ibu dulu. Sudah Mbak, karena anak saya kalau pas itu dapat ini ya, dapat kuota itu ya dari sekolah itu pasti bilang saya. Jadi saya udah ini. Ya berarti harus setelah saya terima kasih udah membantu. Jadi kan membantu ya Bu. Iya. Nah kemudian kalau tanggapan Pak Rozak sendiri gimana tentang kan pastinya kan yang anak-anak kelas 10 banyak yang belum mengetahui itu Pak mengenai hal tersebut.
mengenai pemberian, entah itu pemberian kuota atau peminjaman tablet sebagai fasilitas penunjang dalam kegiatan belajar mengajar. Kira-kira apa yang akan Pak Rozak lakukan agar semuanya bisa tercapai gitu loh Pak? Kalau dari data yang masuk pada saya belum melihat adanya laporan siswa belum mengakses bantuan itu. Tapi ada kemungkinan beberapa siswa mungkin tidak memanfaatkan itu, ya, karena bisa jadi bahwa data nomor yang mereka miliki waktu pengisian data pendaftaran itu banyak juga yang ternyata Nomornya tidak sudah, akurat, iya. begitu, ya, akurat. Itu kendalanya. Kemudian solusinya luar biasa. Kami punya tim di tim kesiswaan maupun tim BK ya, itu melakukan sampai ke home visit ya, bagaimana supaya bisa mendistribusikan bahwa bantuan ini sampai pada sasarannya begitu. Jadi secara umum atau secara menyeluruh kayaknya bantuan berupa pulsa itu bisa terakses. Hanya saya melihat memang saat ini kok katanya ini ya, ada beberapa siswa yang sebenarnya ingin untuk memanfaatkan pinjaman tablet tapi nggak ngerti prosedurnya. Lagi-lagi terkendala. Gitu. Nah, makanya lewat podcast yang lalu kan sudah kita sampaikan bahwa alhamdulillah ini saya sampaikan pada Pak Kasmoro dan Bu Siska. Saya kira untuk komite sudah tahu kalau SMA 3 Pekalongan alhamdulillah Bu mendapatkan bos kinerja. Karena bos itu ada dua Bu, ada bos kinerja, ada bos reguler. Kalau bos reguler itu diberikan kepada semua sekolah. Sekolah ya. Sedangkan kalau bos kinerja hanya diperuntukkan untuk sekolah-sekolah khusus yang dinilai memiliki kinerja bagus lah begitu. Nah di di pendanaan bos kinerja itu ada satu alokasi anggaran untuk memfasilitasi PJJ, dan saya tahu ternyata tidak semua anak SMA 3 memiliki device atau gadget yang mencukupi, mumpuni ya. Beberapa keluarga itu HP lah begitu ya. Ada yang tidak sama sekali dalam satu keluarga itu tidak punya, atau punya tapi dipakai satu keluarga begitu, padahal anaknya ada 3 begitu. Maka dari data itu sekolah membelanjakan tab. Ini saya sampaikan ya kepada forum ini. Nah, ini sejumlah 80, karena saya hitungannya adalah 10% dari jumlah semua siswa begitu. Cara peminjamannya sebenarnya sangat mudah ya. Jadi anak silakan untuk datang aja ke sekolah, nanti akan diantar ke tempat peminjaman di perpustakaan, tapi seyogyanya dampingi orang tua agar orang tua jadi kan jelas tahu, juga ya Pak, tahu bahwa anaknya dipinjami, karena nanti orang tua kan pasti ikut bertanggung jawab. Nah, saya kira itu. Nah, bagi kami sebenarnya masalah pemakaian tab itu rusak dan enggak bukan masalah, yang penting mau bermanfaat. Yang penting dimanfaatkan dengan baik untuk pelajaran di sekolah. Nah, jadi kita ketahui teman-teman bahwa di sini sudah dijelaskan oleh Pak Rozak sendiri bahwa sekolah itu sebenarnya memberikan pinjaman berupa tablet bagi anak-anak yang dirasa kurang mumpuni dalam segi teknologinya. Nah, peminjaman tersebut kalian bisa langsung datang ke sekolah kalau bisa didampingi oleh orang tua agar tujuannya dan manfaatnya juga jelas ya Pak tentunya. Nah, kemudian bisa langsung ke perpustakaan ya tadi Pak. Oke Pak, terima kasih. Kemudian ada juga nih yang menjadi masalah, gimana sih sebenarnya cara orang tua supaya bisa menumbuhkan semangat atau memberikan motivasi dalam kegiatan pembelajaran, apalagi kan ini pembelajarannya jarak jauh yang tidak bisa diawasi langsung oleh guru. Berarti kan support sistemnya adalah dari orang tua. Mungkin saya mau jawaban dari Ibu dulu. Terima kasih Mbak. Seperti yang dikatakan Bapak Komite tadi, jadi nggak harus belajar di rumah. Boleh kita anak-anak keluar, belajar di luar sama teman-teman. Ya seperti anak saya juga
mungkin bosan belajar di rumah, akhirnya di kafe sama teman-temannya belajar gitu. Entah itu apa kadang di belakang rumah saya juga ada kebun itu ya. Ya pokoknya anak-anak biar relax, biar nggak bosen gitu Mbak. Biar enjoy juga Biar ya Bu. enjoy, Nah kalau dari Ibu sendiri gimana sih Ibu cara memberikan motivasi terhadap anak tersebut agar dia semangat dalam melakukan pembelajaran? Itu cita-cita kedepannya. Jadi dia ingin sekolah di ini. Nah, kamu kalau dalam kondisi seperti ini, kalau nggak belajar, ya nanti nggak akan tercapai. Nah, iya. Jadi ya alhamdulillah anak-anak mengerti gitu. Oke, kalau dari Pak Kasmoro sendiri gimana nih Pak cara Bapak memberikan semangat kepada anak? Ya. Yang pertama, anak itu sendiri. Anak itu sendiri ada satu kemauan. Muncul dari hati sanubari sendiri, saya harus pinter, saya harus bisa. Filosofi mengatakan, kamu bisa, aku bisa. Ya, sehingga semangat itu timbul pada dirinya sendiri. Ketika orang tua atau komite itu hanya sebuah dorongan, mendukung. Yang pertama hanya pertanyaannya, apakah kamu sehat? Itu, apakah kamu sehat? Apakah ada masalah? Itu. Nah, orang tua itu sudah mendorong sebetulnya tentang kondisi. Tapi anak ini timbullah satu bentuk semangat timbul dari dirinya sendiri. Dengan adanya pandemi ini. Jadi pandemi ini juga jangan diabaikan begitu saja atau menjadi satu lawan yang mengerikan. Ya. Tetapi menjadi satu kawan. Pandemi menjadi satu kawan. Dan agar kita bisa berproses. Iya, supaya kita ini lunak. Berdampingan sesama makhluk. Nah, kan nggak tahu masih atau tidak, nggak tahu. Urusannya nggak tahu juga. Nah, untuk itu abaikan dulu. Tetapi kita melalui satu aturan-aturan tentang 3M dan sebagainya, pesan ibu itu ya, itu supaya tetap terus dipertahankan. Semangat tentunya timbul dari diri sendiri, orang tuanya mengecek, silakan aturan pagi bangun, silakan pagi itu makan pagi, silakan harus berolahraga, silakan interaksi dengan teman, sementara hobi terbatas ya. Tetapi di sini ada tidak disiplinan. Bisa terjadi antara anak dan anak ketemu. Kan tidak tahu. Ya, mana kelompok bisa sampai 10. Deket, enggak tahu juga orang tua. Yeah. Nah, disinilah yang perlu diketahui hal-hal yang kecil tapi jadi masalah. Tetapi juga lingkungan ini akan mendukung tidak dengan adanya pandemi ini. Kalau itu mendukung tentang adanya sehat, saya kira tidak masalah. Orang tua tetap mensupport dengan adanya persoalan pandemi ini sampai akhir lulus di SMA Negeri 3, tetapi kami atau saya selaku ketua komite belum memberikan satu kepuasan dalam satu pelayanan tapi pendidikan. Berarti tergantung niat masing-masing individu ya Pak. Terus kalau dari Pak Rozak sendiri gimana nih Pak tanggapannya? Gimana sih cara Pak Rozak sendiri supaya biar anak-anak SMA 3 ini tetap bisa semangat belajar terutama untuk kelas 12? Ya. Saya kira tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Bu Siska ya. Jadi memberikan pemahaman tentang pandangan zaman ke depan. Kamu kan hidup di zaman yang tentu berbeda dengan zaman kita lah. Yeah. Di sana untuk bertahan hidup, ya untuk survival ya, itu harus maju sebuah terus skill, ke depan. skill. Nah, skill itu harus dibangun dari sekarang melalui belajar. Jadi belajar itu sebenarnya bukan kebutuhan kami, tapi kebutuhan kamu. Jadi saya bangkitkan kesadaran bahwa ini adalah sebuah kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan anak, begitu ya, saya pikir tidak usah terlalu dipaksa ya gitu, dorongan di dalam itu seperti itu. Kemudian di secara implementasinya bagaimana? Ya, implementasinya adalah ketika saya bertemu dengan anak-anak di sekolah, pasti saya, Mbak, rencanamu setelah dari SMA mau kemana begitu? Mau kemana begitu? Nah, supaya bisa melihat pandangan. Dari bincang-bincang itu saya gali. Oh, kalau ke sini kamu
punya wawasan bagaimana cara masuk ke sana dan kemampuan dasar apa yang harus kamu miliki gitu. Nah, artinya dari situ Pak saya harus begini. Nah, kemudian saya sampaikan apakah sekolah ini cukup untuk memberikan bekal seperti itu? Saya berharap jawabannya adalah tidak. Karena saya katakan pada anak-anak bahwa kamu kalau belajar hanya mengandalkan fasilitas dan layanan pendidikan di SMA 3 lewat guru-guru SMA 3, saya pikir belum cukup. Karena di pendidikan itu harus ada yang namanya kemandirian. Apalagi SMA ini Bu. SMA itu usia antara peralihan dari anak-anak ke dewasa. Jadi masih labil-labilnya. Dewasa itu tuntutannya adalah mandiri. Maka SMA ini harus diajarkan sikap kemandirian. Mungkin berbeda kita beri motivasi belajar bagi anak SMP dan SD dan SMA. Kalau SD mungkin intervensi orang tua harus, tapi kalau SMA maaf, jangan sudah sampai mulai kita ada dari diri sendiri. Kita terjebak apa? Karena kita terlalu banyak intervensi kepada anak, padahal anak SMA itu harus ada kemandirian, ya itu akan repot. Karena ini habis peralihan SMA dia kuliah, dan ini beda, sudah jelas sangat beda. Ini makanya kita perlu ini ya, perlu pengetahuan, perlu ya pengalaman ya dan tahu tujuan kita mau membawa anak SMA itu kemana itu tahu. Jangan sampai kita nanti melakukan yang sama antara motivasi anak SD SMP. Karena berbahaya sekali nih. Karena habis ini kan kamu sendiri kan 12 ya, udah mau kuliah pasti resah yang kamu rasakan akan berbeda ketika resah yang kamu rasakan waktu di kelas SMP. Betul ya? Tiap tingkatan dan tiap zaman pasti juga berbeda. Menciptakan keresahan ini positif juga untuk memberikan motivasi. Itu kira-kira yang saya lakukan kepada anak kelas 12. Begitulah kira-kira. Kemudian apa yang menjadi harapan Ibu Eka terhadap pembelajaran jarak jauh yang sedang dilakukan di SMA Negeri 3 Pekalongan? Mudah-mudahan ini pandemi cepat berakhir ya Mbak ya. Jadi anak-anak bisa belajar bertatap muka dan bagaimanapun juga guru itu tidak bisa tergantikan untuk mentransfer ilmu ya. Jadi ya mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan saya mohon untuk Bapak Kepala Sekolah sama Bapak Komite untuk segera diusahakan melaksanakan PTM. Ya, Insya Allah Bu, siap. Ini juga menghadapi ujian ya untuk kelas 12 juga yang di bawahnya gitu. Terus buat yang terakhir nih, saya mau tanya lagi ke Pak Kasmoro. Jadi sebenarnya biaya yang tidak tercover oleh dana BOP dan dana BOS itu sebenarnya bisa nggak sih Pak kalau misalnya di cover? Ini soalnya menjadi pertanyaan gitu loh Pak. Sebenarnya bisa atau tidak? Karena tadi dari jawaban yang Pak Kasmoro sampaikan saya kurang paham. Ya, yang untuk bisa mendorong ini salah satunya adalah kami tatap muka. Itu yang pertama, yang tatap muka. Kalau yang dana pos teknisnya sudah diatur oleh satu aturan, ini nanti akan terjadi namanya double anggaran. Yang saya khawatirkan ada double anggaran. Kalau double anggaran BOP dan BOS, itu akan terjadi namanya pelanggaran hingga akan terancam oleh KPK. Saya maaf saja di bidang hukum. Gitu ya. Jadi sebenarnya bisa, cuma harus ada beberapa yang dipersiapkan dulu ya Pak. Jadi teman-teman kita ketahui bahwa sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini bukan karena keinginan kita, tapi memang karena situasi dan kondisi yang sedang melanda. Dan untuk pertanyaan teman-teman yang paling banyak nih terkait dana BOP dan dana BOS, sepertinya juga sudah terjawab oleh Pak Kasmoro. Dan tadi sudah juga dijelaskan. Kemudian untuk fasilitas penunjang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Rozak bahwa sebenarnya sekolah itu menjadi fasilitator. Cuma hanya tergantung bagaimana keinginan anak masing-masing. Nah, kemudian juga ada harapan Ibu Eka kepada pihak sekolah dan pihak komite ya supaya kedepannya bisa melalui proses yang lebih baik lagi dan lebih maksimal agar menghasilkan hasil yang optimal pula. Sebenarnya semuanya nggak jauh-jauh ya Pak dari kata komunikasi yang terkesan sederhana tapi sebenarnya punya makna yang sangat besar ya.
walaupun tidak satu frekuensi, tapi ketika terjalinnya sebuah komunikasi maka semuanya akan terasa lancar dan berjalan dengan nyaman. Nah, jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Rozak yang sudah menemani podcast Guru Mendengar selama 5 hari. Sama-sama, dan mohon maaf kalau barangkali respon terhadap masukan ya itu dirasa kurang, tapi hal itu nggak penting. Yang penting bukan jawaban kami di podcast ini, tapi yang penting adalah bagaimana menindaklanjuti apa yang kita solusi yang akan diwujudkan. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Kasmoro selaku Ketua Komite yang sudah berkenan hadir, dan Ibu Eka yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga Ibu. Oke teman-teman, buat kalian semua makasih juga yang udah bersedia nonton podcast MPK selama 5 hari ini. Buat kalian semua pokoknya stay safe, stay at home and stay healthy, dan sampai jumpa.